Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai pagi ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau sertai dari awal sampai akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Bangkit berdiri yuk, jangan lupa ikuti gerakan kakak-kakaknya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau Halo adik-adik, selamat pagi semuanya.
kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjamah hati dan pikiran kami, supaya kami taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dulu. Hari ini cerita firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-51. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-51. Karena ayatnya sangat panjang, jadi Kak Citra akan membaca ayat 49 sampai ayat 50. Nanti selesai ibadah, adik-adik baca ayat yang lainnya ya. Oke, sekarang adik-adik diikutin ya, Kak Citra bacakan. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dalam mukanya dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Daud melawan Goliat. Apa? Daud melawan Goliat. Apa sebenarnya yang terjadi adik-adik? Nah, menurut cerita firman Tuhan tadi yang tertulis di dalam Alkitab, yang terjadi pada saat itu adalah seorang Daud melawan yang bernama Goliat. Dan Daud menang mengalahkan Goliat itu. Adik-adik tahu nggak siapa itu Goliat? Nah, Goliat itu adalah seorang tentara Filistin yang bertubuh besar, badannya sangat besar. Bisa kita katakan sebagai raksasa karena badannya besar sekali. Tingginya 6 hasta sejengkal, atau kita bisa mengenalnya dengan 3,2 meter adik-adik. Wah, tinggi sekali kan? Wah, Goliat ini badannya sangat tinggi dan badannya besar. Pasti orang-orang akan takut melihat badannya yang tinggi. Pasti juga kalau adik-adik melihat dia dulu, pasti adik-adik ketakutan ya. Nah, Goliat ini badannya tinggi 3,2 meter. Adik-adik, Goliat ini adalah seorang yang jahat.
Dia orang yang jahat dan sombong. Kemudian banyak orang yang takut kepada dia. Banyak orang yang tidak suka, tidak berani melawan dia, yaitu Goliat, tentara Filistin itu. Karena apa? Karena badannya yang sangat tinggi dan sangat besar. Kemudian karena hatinya juga jahat sekali adik-adik. Tidak ada orang Israel yang berani untuk melawan dia. Bahkan Raja Saul tidak berani melawan Goliat, tentara Filistin itu adik-adik. Adik-adik, Goliat ini menantang bangsa Israel atau tentara-tentara Israel. Untuk apa? Untuk berperang melawan Goliat, tentara Filistin itu. Dia sangat sombong adik-adik. Dia menantang orang Israel untuk berperang melawan dia saja. Sebab Goliat percaya bahwa dia mampu untuk mengalahkan tentara Israel. Bahkan Goliat percaya orang Israel gak akan berani melawan dia. Pasti mereka takut. Untuk itulah Goliat menantang orang Israel supaya mereka maju berperang. Wah, ketika peperangan sudah mulai terjadi, Goliat berkata dengan keras kepada tentara Israel, "Mengapa kalian mengatur barisan?" Dia sombong adik-adik. "Mengapa kalian, hai tentara Israel, mengatur barisan di situ? Mengapa kalian berani-berani maju? Tidakkah kamu takut kepada saya?" Kata Goliat itu. "Tidakkah kalian semua takut kepadaku?" Katanya seperti itu kepada tentara bangsa Israel. Kemudian Goliat berkata, "Hai tentara bangsa Israel, sekarang aku menantang kalian. Aku menantang kalian. Jika ada satu orang di antara kalian yang berani maju untuk melawan saya, suruhlah dia seorang diri untuk maju melawan aku," kata Goliat kepada tentara Israel. Kata Goliat itu lagi kepada tentara Israel, "Jika aku yang kalah, maka aku akan menjadi hambamu, hamba kalian semua tentara Israel. Tapi jika dia yang kalah, maka kalian semua tentara Israel akan menjadi hambaku, akan menjadi budakku, akan menjadi hambaku yang bisa kusuruh-suruh, yang bisa kutekan." Demikianlah Goliat orang Filistin itu memandang rendah tentara Israel adik-adik. Ketika Goliat berkata seperti itu kepada tentara Israel yang banyak itu, mereka takut adik-adik. Mereka takut kepada Goliat. Mereka banyak tentara Israel, sedangkan Goliat cuma sendiri. Tetapi tentara Israel takut kepada Goliat yang sombong itu. Mendengar perkataan Goliat itu, tentara Israel berlari adik-adik. Ketika mereka mendengar perkataan Goliat itu, orang Filistin itu, kemudian Goliat tampil maju ke depan untuk melihat tentara Israel untuk melawan, maka tentara Israel itu berlari adik-adik. Mereka tidak berlari untuk melawan orang Filistin itu, tetapi mereka melarikan diri adik-adik. Mereka berlari karena mereka takut. Mereka tidak mau mati. Mereka tidak berani melawan orang Filistin itu karena mereka tahu orang Filistin itu jahat. Akhirnya mereka berlari adik-adik. Tapi adik-adik, ketika tentara Israel semua berlari ketakutan,
Karena orang Filistin itu sudah maju ke depan, ada satu orang yang berani untuk tidak lari ketakutan, tapi dia berani maju ke depan untuk melawan orang Filistin itu. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah Daud. Iya, satu orang yang maju untuk melawan Goliat yang besar itu, raksasa itu, namanya adalah Daud. Ketika tentara Israel berlari karena ketakutan, maka Daud berlari maju untuk melawan orang Filistin itu, adik-adik. Wah, siapa ya Daud itu? Apakah Daud itu juga raksasa seperti Goliat? Apakah Daud itu juga badannya besar, tinggi seperti Goliat? Tidak, adik-adik. Daud bukanlah seorang yang berbadan besar dan tinggi seperti raksasa. Tapi Daud ini adalah seorang yang masih sangat muda. Dia masih kecil. Daud ini masih kecil, badannya kecil, pendek, masih sangat muda. Kemudian Daud ini adalah orang yang berasal dari Efrata, Betlehem. Daud ini adalah seorang gembala, adik-adik. Dia bukan tentara. Daud ini bukan seorang tentara. Dan juga bukan seorang yang terbiasa berperang melawan orang-orang jahat seperti Goliat. Tapi Daud ini adalah seorang gembala. Seorang yang biasa bekerja di padang untuk menggembalakan domba. Dia hanya anak kecil, orang yang berbadan kecil dan hidupnya sederhana. Dia bukan anggota tentara, adik-adik. Tapi adik-adik, sekalipun Daud ini tidak terbiasa berperang melawan musuh, melawan orang-orang jahat seperti Goliat, tapi Daud ini adalah seorang yang terbiasa berperang melawan binatang buas, adik-adik. Adik-adik tahu binatang buas? Binatang buas itu seperti singa, harimau, beruang. Nah, Daud ini adalah orang yang terbiasa berperang melawan binatang buas, dan dia selalu menang. Ketika ada binatang buas yang ingin memakan dombanya, Daud selalu menang menyelamatkan dombanya. Berarti Daud ini adalah orang yang hebat, kan? Iya, dia adalah orang yang hebat juga. Tetapi dia bukan seorang tentara yang berbadan tinggi, badan besar. Dia hanyalah seorang yang muda. Nah, dia masih muda sekali. Dia berani maju, berlari untuk melawan Goliat raksasa itu tadi. Goliat yang sombong itu tadi. Dengan berani dia maju. Nah, Daudlah yang berani maju ke depan untuk melawan Goliat yang jahat itu tadi, adik-adik. Siapa namanya? Daud. Nah, Daudlah yang berani untuk melawan Goliat yang sombong itu. Memangnya Daud bisa melawan Goliat? Goliat itu kan badannya tinggi, besar, sedangkan Daud badannya kecil. Memangnya bisa dia melawan? Daud juga gak punya pedang untuk berperang. Daud juga tidak punya alat-alat perang. Emangnya dia mau melawan Goliat pakai apa? Ya kan, adik-adik? Adik-adik, kira-kira Daud mampu gak ya melawan Goliat?
sangat mampu ya. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, Daud yang kecil itu mampu mengalahkan yang namanya Goliat itu tadi. Raksasa itu tadi yang badannya tinggi besar. Bersama dengan pertolongan Tuhan, Daud mampu mengalahkan Goliat itu. Wah, bagaimana caranya ya adik-adik? Dengan cara apa Daud bisa mengalahkan Goliat? Apakah dengan cara berdoa? Berdoa saja kemudian Goliatnya langsung mati? Tidak adik-adik. Ketika Daud maju melawan Goliat, dia berdoa memang kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada Daud. Tuhan menolong Daud untuk melawan Goliat itu. Lalu, apa cara yang Daud lakukan untuk mengalahkan Goliat raksasa yang sangat besar itu? Nah, dengan hikmat yang Tuhan berikan, Daud mengambil 5 batu ya, mengambil batu dipilih dari dasar sungai ya. Dia mengambil batu, kemudian dengan batu pilihan yang dia ambil dari kantongnya, dia mengambil satu batu, dia ambil dari kantongnya satu batu. Kemudian Daud mengumban batu itu, lalu dia mengumbannya ke raksasa yang tinggi. Daud mengumban sehingga batu itu kena di dahi raksasa itu. Batu itu kena di dahinya di tengah-tengah. Kemudian hanya dengan satu batu yang diumban Daud dengan ketapelnya, maka Goliat yang badannya tinggi, besar, sombong dan jahat itu kalah adik-adik. Dia kalah ketika batu masuk tertanam ke dalam dahinya, Goliat terjatuh ke tanah adik-adik. Goliat mati. Hanya dengan satu biji batu, Goliat mati adik-adik. Goliat mati, jatuh dia ke tanah. Dan Daud menang. Tentara Israel menang melawan Goliat yang sombong itu tadi. Wow, dengan pertolongan Tuhan Yesus, Daud mengalahkan Goliat raksasa yang sombong dan jahat itu. Daud menang. Kemudian Goliat itu mati dia hanya dengan satu biji batu. Daud tidak membunuh Goliat dengan pedang kan adik-adik? Dia tidak Goliat itu berperang membawa pedang, membawa alat-alat senjata. Tapi Daud hanya mengalahkan dia dengan batu saja. Satu batu. Goliat mati. Nah, adik-adik, semua karena pertolongan Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan yang baik, Goliat yang sombong, Goliat yang jahat itu kalah. Dia mati di tangan seorang Daud yang badannya kecil. Seorang Daud yang bukan tentara. Seorang Daud yang hanya terbiasa menggembalakan domba. Kemudian dia mati hanya cukup dengan satu biji batu saja. Wah, Tuhan kita luar biasa, ya kan adik-adik? Nah, untuk itu adik-adik kita belajar ya, bahwa orang-orang yang sombong ya dan jahat di hadapan Tuhan akan mendapat hukuman dari Tuhan. Dan orang-orang yang sombong dan
dan orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan pasti direndahkan oleh Tuhan. Orang yang berani menghina Tuhan, orang yang berani berbuat jahat, dia akan direndahkan oleh Tuhan, bahkan diberi hukuman oleh Tuhan. Dan sebaliknya, orang-orang yang berani maju melawan musuh dan senantiasa mengandalkan Tuhan, berdoa terus kepada Tuhan untuk menghadapi musuh, maka dia pasti menang, pasti menerima pertolongan dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu datang berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, janganlah kita menjadi anak-anak yang sombong dan menjadi anak-anak yang jahat ya. Sebab Tuhan tidak suka dan Tuhan akan punya cara untuk menghukum orang-orang yang hidupnya jahat dan sombong di hadapan Tuhan. Marilah kita menjadi seperti Daud. Sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita masih muda, tetapi kita harus berani untuk maju melawan kejahatan. Kita harus berani untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik? Ya, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami pasti bisa menghadapi persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami pasti bisa untuk menjadi anak-anak yang hidup mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak menjadi anak yang sombong dan jahat di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah selesai nih dengerin firman Tuhannya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Yuk, bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Jangan lupa ya, ikutin gerakan